Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kasih dan berkat. Bersyukur kasih setiamu kami nikmati hari ini. Kami mohon Engkau sang penuntun hidup kami, kiranya menolong kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu oleh tuntunan Roh Kudus akan menjadi suluh bagi langkah kami. Dan kiranya kami tidak sekadar mendengar firman-Mu, tapi kami pun sungguh-sungguh menghidupinya di mana Tuhan mengutus kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kolose pasal 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat 7. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tema renungan kita ialah tekun dalam iman, atau dalam bahasa Toraja dikatakan paruk lan kapatonganan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan, ketekunan dalam iman bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose yang sedang menghadapi ajaran sesat dan tekanan dari luar. Ia menegaskan bahwa Kristus adalah pusat pengharapan dan kekuatan, dan bahwa hidup orang percaya harus berakar, dibangun, dan bertumbuh di dalam Dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kristus bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi realitas hidup yang tinggal di dalam kita. Pengharapan akan kemuliaan
bukanlah harapan kosong, melainkan jaminan hidup kekal dan kemenangan rohani. Karena itu, jika Kristus tinggal di dalam kita, maka kita memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Karena itu, Paulus tidak hanya memberitakan Kristus, tetapi berjuang dengan segala tenaga agar jemaat bertumbuh. Ketekunan dalam iman juga berarti ketekunan dalam pelayanan dan pembentukan karakter. Paulus menggunakan dua metafora, akar dan bangunan. Akar yang kuat menyerap nutrisi rohani dari firman dan doa. Bangunan yang kokoh tidak mudah runtuh oleh badai kehidupan. Tekun dalam iman berarti memiliki fondasi yang kuat. Jangan hanya hidup rohani di permukaan, tetapi berakar dan bertumbuhlah dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketekunan bukan hanya soal bertahan, tetapi juga bersyukur dalam segala keadaan. Syukur adalah tanda bahwa kita percaya Tuhan tetap bekerja, meski situasi belum berubah. Orang yang tekun dalam iman tetap bersyukur karena tahu Tuhan setia dan berdaulat atas hidupnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketekunan dalam iman bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi karya Roh Kudus yang terus membentuk kita. Ketika kita berakar, dibangun, dan bertumbuh dalam Kristus, kita akan menjadi pribadi yang kuat, bersyukur, dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Bersyukur oleh firman-Mu yang semakin meneguhkan iman kami, untuk juga tetap tekun dalam iman, menjalani kehidupan ini dengan segala hal yang kami jumpai. Kami percaya dengan iman kepada Kristus pun akan menguatkan kami untuk mengerjakan segala aktivitas kami dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Diberkatilah kami semua di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan karunia Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia, ditopanglah dan dituntunlah saudara-saudara kami yang sedang bergumul, baik itu oleh sakit penyakit maupun juga dalam duka cita, bahkan dalam berbagai kemelut hidup yang sedang dijalani. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan. Kiranya di dalam semuanya itu tetap tekun dalam iman, percaya bahwa Tuhan setia, menopang dan menguatkan dalam segala hal, bahkan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami dalam sukacita pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih. Tuhan sempurnakan sukacita anak-anak Tuhan. Diberkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh sahabat renungan harian, kiranya juga terus berbuah baik dalam kehidupan ini. Kami mohon oleh cinta kasih-Mu, gereja-Mu dalam kehadirannya menyatakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani, sungguh-sungguh dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Bagi bangsa kami, bagi kota di mana kami berada, senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin kami terus ditopang mengerjakan tanggung jawab amanah dari Tuhan. Kami mohon Engkaulah Tuhan sumber pertolongan, menuntun kami di kehidupan kami hari ini. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tekunlah dalam iman kepada Kristus, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.